Halo para jomblo hati yang suka ngabisin nasi, berjumpa lagi bersama Waluh Siam di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada video kali ini Mimin akan merangkum anime yang beradrenalin dan pemersatu bangsa, yaitu Chainsaw Man yang rilis pada Oktober 2022. Menceritakan kehidupan pahit manis seorang pemuda yatim piatu yang harus mengais rezeki demi membayar hutang orang tuanya yang sangat besar. Namun seiring berjalannya waktu, pemuda ini justru menjadi iblis dan pemburu iblis. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Oke lah, tanpa banyak spoiler di awal, siapkan cemilan, siapkan kopi hitam dan tisu, takutnya pengencerotan. Dan inilah Chainsaw Man. Film diawali di sebuah gubuk yang hampir roboh, memperlihatkan seorang pemuda bernama Denji. Ia mempunyai binatang peliharaan iblis gergaji bernama Pocitan. Kehidupan Denji tidak seperti kehidupan kalian yang sangat nikmat. Bersyukurlah kalian yang diberikan kehidupan berkecukupan. Kesengsaraan Denji bermula ketika ia masih kecil dan kedua orang tuanya meninggal, yang hanya menyisakan ia seorang diri. Orang tuanya tidak mempunyai perusahaan yang besar untuk diwariskan kepada Denji. Namun mereka hanya mewariskan hutangnya yang sangat besar ke anaknya dari seorang kakek Yakuza sekaligus pimpinan pinjol ilegal yang sangat kejam. Sebut saja kakek Aceng. Jika Denji tidak melunasi hutang kedua orang tuanya, maka ia akan memotong-motong tubuhnya dan akan memberikannya ke ikan lele peliharaannya. Di tengah keputusasaannya, ia bertemu iblis anjing dengan gergaji di kepalanya. Ia pun hanya bisa pasrah kalau ia harus dibunuh oleh iblis tersebut. Namun ia melihat kalau anjing itu terluka di bagian perutnya. Ia mengingat jika iblis minum darah manusia, maka lukanya akan sembuh dan bisa bertahan hidup. Ia pun menyuruh anjing itu untuk menggigit dan meminum darahnya jika ia ingin tetap hidup. Namun darahnya tidak gratis. Darah tersebut sebagai kontrak dengannya. Denji telah menolongnya dan sebagai gantinya ia harus membantunya. Sejak saat itulah anjing tersebut menjadi partner Denji sebagai penebang kayu dan pemburu iblis atau Devil Hunter, sekaligus teman Denji. Anjing tersebut diberi nama Pochita. Pochita adalah salah satu iblis yang masih murni atau belum terkontaminasi oleh dunia luar. Penghasilan Denji sebagai penebang kayu belum mampu menutupi hutang kedua orang tuanya. Bahkan ia telah menjual ginjalnya, bola matanya, dan ia akan menjual bola masa depannya pun belum mampu menutupi hutang tersebut. Belum lagi kehidupan dirinya dan anjing peliharaannya yang harus diberi makan. Kakek Aceng mempekerjakan Denji sebagai pemburu iblis. Setiap bangkai iblis yang berhasil ia bunuh, ia mendapatkan upah sebesar 300.000 beri. Upah yang sangat besar bagi seorang Denji, namun harus dipotong biaya admin, biaya ini itu, biaya tetet bengek, dan sebagainya. Denji hanya menerima uang bersih sebesar 70.000 beri. Mimpi Denji sebenarnya tidak muluk-muluk. Ia hanya ingin hidup berkecukupan dan digandrungi banyak wanita cantik. Kemudian di suatu sore kakek Aceng mengajak Denji ke salah satu tempat untuk memburu iblis. Namun setelah sampai di sana, ternyata diam-diam Aceng telah menjebaknya. Ternyata Aceng telah bersekutu dengan iblis zombie. Alhasil Denji pun dibunuh oleh para iblis zombie dengan tubuh terpotong-potong. Kemampuan iblis tersebut dapat mengubah manusia menjadi zombie. Aceng yang menjebak Denji pun ikut dirubahnya. Di mana-mana yang namanya iblis atau setan itu menjerumuskan umat manusia ke lubang kesukaran. Maka dari itu janganlah kalian bersekutu dengan iblis atau setan. Tubuh Denji yang terpotong-potong, tanpa disengaja darah segar Denji mengalir ke mulut Pochita hingga membuat Pochita pun hidup kembali. Ia teringat kata-kata yang diucapkan oleh Denji di masa lalu, bahwa sebenarnya ia tidak takut untuk mati. Namun Denji hanya takut jika nanti ia mati maka akan meninggalkan Pochita sendirian dan tidak ada yang mau memberinya makan, atau mungkin saja Pochita akan dibunuh oleh para pemburu iblis. Pochita, 俺は悪魔と戦ってるうちに死ぬかもしれない。
他のデビルハンターに殺されるかもしれない。 Lalu Pochita memberikan jantungnya kepada Denji sebagai kontrak agar Denji bisa hidup kembali. Dan sebagai gantinya Denji harus memperlihatkan mimpinya yang dahulu pernah ia katakan. Pochita akan selalu hidup di dalam jantung dan hatinya. Dalam sekejap tubuh Denji yang terpotong-potong kini menyatu kembali. Denji no yume o watashi ni misete kure. Iblis zombie sangat terkejut melihat Denji bangkit kembali, padahal tubuhnya sudah tidak beraturan layaknya dana bansos yang dikorup. Ia pun menarik pelatuk di dadanya yang menjadikannya manusia gergaji atau Chainsaw Man, perpaduan antara iblis dan manusia atau iblis hybrid. Denji pun menghabisi iblis zombie beserta para pengikutnya. Setelah selesai, datanglah pemimpin kepala cabang pemburu iblis atau Public Safety Devil Hunter bernama Maxim, bukan ojol. Public Safety Devil Hunter adalah organisasi yang bekerja di bawah naungan pemerintahan Jepang. Mereka datang ke tempat itu karena akan memburu iblis zombie. Perubahan Denji menjadi gergaji mesin membuatnya hampir pingsan karena kehabisan darah. Denji pun meminta Makima untuk memeluknya. Dengan kekuatan lemak nabati milik Makima membuat Denji kembali ke wujud manusianya. Makima tertarik akan perubahan Denji karena perubahan tersebut sangat langka menurutnya. Ia pun memberikan dua pilihan kepada Denji, yaitu dibunuh sebagai iblis atau dipelihara dan bekerja sama sebagai Devil Hunter. Ia pun memilih dipelihara dan setuju karena Makima terlihat sangat baik dan memperlakukan dirinya sebagai manusia. Tidak seperti kehidupan yang dahulu, dan dari sinilah kehidupan Denji berubah 180 derajat. Hai. Kemudian ia dibawa ke markas pusat pemburu iblis cabang Tokyo. Di sana terdapat ribuan Devil Hunter. Jika bekerja di perusahaan tersebut akan mendapatkan bayaran meski di hari libur sekalipun. Namun Denji tidak peduli akan hal itu. Ia lebih tertarik dengan Makima dan memikirkan bagaimana ia bisa menanamkan benih kepadanya. Denji yang sudah resmi bekerja di perusahaan Devil Hunter, Makima memberikan baju hitam putih untuknya agar terlihat rapih layaknya karyawan yang belum punya seragam. Kemudian kita diperlihatkan seorang Devil Hunter Kapten Divisi 4 bernama Aki Hayakawa. Aki adalah salah satu Devil Hunter yang bekerja di bawah arahan Makima. Ia sudah bekerja sebagai pemburu iblis selama 3 tahun dan Denji akan bekerja satu tim dengannya. Mendengar hal itu Denji pun menolak karena ia hanya ingin bekerja dekat dengan Makima. Makima lalu memberikan sedikit semangat dan Denji pun menurutinya. Di sebuah gang sempit, Aki menghajar Denji dan menyuruhnya berhenti menjadi Devil Hunter. Karena menurutnya orang seperti Denji yang hanya ingin mendapatkan gaji tinggi atau hanya ingin mendekati Makima, maka akan mati dengan sangat mudah seperti rekan-rekannya yang dibunuh oleh iblis. Omae shigoto yamero. Ja nagutte seikai datta na. Sambil menendang biji masa depan Aki, Denji berkata jika selama hidupnya ia tidak pernah merasakan makanan enak dan diperlakukan layaknya manusia karena impiannya adalah memiliki kehidupan yang layak. Ia rela mati demi mendapatkan impiannya tersebut. Kono seikatsu tsuzukeru tame dattara shindemo ii ze. Kemudian mereka pun kembali ke kantor dan mengatakan kepada Makima jika Aki diserang oleh iblis kocokers yang sangat jahat. Mereka pun mengatakan jika di antara mereka tidak saling ada kecocokan. Namun Makima tidak peduli. Ia akan tetap memasukkan Denji ke tim divisi 4. Makima menjelaskan jika Denji adalah seorang manusia yang bisa berubah menjadi iblis. Dan ia sangat spesial baginya. Oleh karena itulah Denji mendapatkan perlakuan khusus. Dan Aki ditugaskan untuk mengawasinya.
Jika Denji keluar atau tidak patuh terhadap peraturan, maka ia akan dibunuh layaknya iblis. Secara pasti Denji akan bekerja sebagai Devil Hunter sampai mati. 舞台を作った時に言ったよね。だから、特別な対応で扱うことになりました。死ぬまで一緒に働こうってこと。 Terpaksa Aki menuruti permintaan Makima. Aki membawa Denji tinggal bersama agar dapat mengawasinya. Saat di perjalanan, Denji menghayal jika ia ingin bisa memeluk Makima kembali. Sehingga hal tersebut membuat Aki terkejut. Makima-san, mau ikkai takite na. Kali ini Denji menjalani kehidupan yang baru yang selama ini ia impikan. Seperti makan roti dicampur selai ikan kembung, mandi di kolam ikan lele, sampai berak di WC berdiri. Perlahan tapi pasti kali ini Denji mendapatkan kehidupan yang ia impikan. Hal tersebut membuat Aki sebagai tuan rumah hanya bisa pasrah karena rumahnya berantakan. Keesokan harinya, seorang petugas kepolisian melapor kepada Aki bahwa mereka telah menemukan Majin di pemukiman penduduk yang berada di rumah lantai 2. Kepolisian kini telah menutup era gedung tersebut agar para penduduk tidak mendekatinya. Denji yang baru pertama kali bekerja dan tidak berpengetahuan, ia bertanya apa itu Majin. Aki menjelaskan jika ketika iblis mengambil alih mayat manusia, maka dia menjadi Majin dan mereka memiliki ciri khasnya tersendiri di bagian kepalanya. Ya, inilah dia iblis yang disebut Majin. Iblis yang mengambil alih kepribadian mayat. Aki pun menyuruh Denji untuk membunuhnya sebagai bentuk kelayakan menjadi pemburu iblis. Dengan cepat, Denji pun membunuh iblis tersebut menggunakan kapak pemotong daging milik Bapak Solihin. Aki bertanya mengapa ia tidak menggunakan kekuatannya untuk membunuh Majin tersebut. Denji menjawab jika ia tidak ingin merasakan rasa sakit saat mengeluarkan kekuatannya yang hanya untuk membunuh iblis yang sangat lemah. Ia juga tidak ingin menyiksa iblis tersebut. Mendengar itu, Aki pun marah bahwa ia tidak boleh mengasihaninya karena seluruh keluarganya telah mati dibunuh oleh iblis di depan matanya. Bahkan para penduduk yang tidak bersalah pun telah habis dibunuh oleh iblis yang terkutuk. Ika, oboetoke. Ore no kazoku wa zein me no mae de akuma ni korosareta. Muneda! Di markas pusat Devil Hunter, Makima memerintahkan Denji untuk melakukan patroli dengan rekan barunya bernama Power. Power adalah salah satu iblis darah yang bekerja di bawah pengawasan Makima. Sekarang ia akan masuk ke dalam tim divisi 4 di bawah pengawasan Aki. Awalnya Denji menolak karena menurutnya sangat aneh jika seorang iblis menjadi pemburu iblis. Namun setelah melihat gunung kembar kesukaannya, ia pun menerimanya. Maika. Yoroshiku na. Saat mereka berpatroli, Power mencium bau iblis di tengah kota. Sebagai iblis yang haus darah, ia pun sangat bersemangat dan membunuh iblis teripang dengan menggunakan palu yang dibuat dari darahnya sendiri. Membunuh iblis di tengah kota adalah melanggar peraturan sebagai Devil Hunter karena sangat mengganggu. Hal tersebut membuat Makima menegur mereka berdua. Power beralasan jika dirinya membunuh iblis karena dipaksa oleh Denji, dan Denji sendiri tidak mengakuinya karena bukan keinginan dirinya. Namun Makima tidak peduli siapa yang salah, ia hanya ingin melihat pekerjaan mereka sebagai pemburu iblis. 民間が手をつけた悪魔を公安が殺すのは業務妨害。こいつが殺せって言ったんじゃ。はあ？逮捕だ逮捕。嘘なんとか罪で逮捕だてめえ。正直どっちが足を引っ張ったとかはどうでもいいかな。 Di sebuah stasiun minuman kaleng, Denji membeli minuman dengan uang koin, sementara Power sedang bermain-main dengan kucing. Di sana Power bercerita jika dahulu ia memiliki kucing peliharaannya bernama Nyangko. Saat ini Nyangko disandra oleh iblis kelelawar dan Power tidak bisa menyelamatkannya sampai ia ditangkap oleh Makima. Ia pun rela membantu manusia asalkan kucing peliharaannya dapat diselamatkan. Denji hanya berkata jika ia rela melakukan apa saja demi meraba gunung kembar. Mendengar hal itu, Power memberikan tawarannya yang sangat menarik untuk Denji. Jika Denji bisa menyelamatkan Nyangko dari tangan iblis, maka ia boleh menjamah gunung kembar miliknya. 胸を揉ませてやると言ったらどうする？さらうなんてよ。ああ。デビルハンターとして許せねえ。
Setelah mengurus surat perizinan keluar wilayah bagi Power, mereka pun pergi ke tempat iblis tersebut berada. Di sisi lain, para petinggi Devil Hunter sedang mendiskusikan salah satu iblis yang sangat menakutkan yang muncul di Amerika. Paham radikalis Uni Soviet menggunakan iblis sebagai tujuan militer. Mereka pun bertanya tentang perkembangan pasukan pimpinannya yang berisikan beberapa iblis. Makima menjawab jika iblis peliharaannya tersebut sangat menarik dan dapat menjawab apa yang para petinggi itu inginkan. Dan terungkap jika Makima hanya memanfaatkan iblis peliharaannya yang bukan lain Denji dan juga Power. Denji yang sudah sampai ke tempat Nyanko berada, namun secara tiba-tiba Power memukul Denji dengan palunya dan memberikannya kepada iblis kelelawar untuk memulihkan tubuhnya. Ternyata Power telah melakukan perjanjian dengan iblis kelelawar yang menyandera Nyanko. Dengan memberikan tumbal manusia kepada iblis tersebut bertujuan agar Nyanko tidak dibunuh dan akan mengembalikannya kepada Power. Lalu iblis kelelawar menekan dan meminum darah Denji yang keluar dari mulutnya. Namun sayangnya Denji yang sekarang sudah menjadi manusia setengah iblis, sehingga darah yang ia minum terasa tidak enak seperti Amer yang dicampur oskadon. Sudah mabuk sakit gigi pula. Iblis yang merasakan kesal, ia pun langsung menyantap Nyanko bersama dengan Power sekaligus. Ia pun akan pergi ke kota untuk meminum darah manusia sebagai pencuci mulut karena telah meminum darah Denji yang tidak enak. Yahari ningen wa oroka ja. Waruku nai nioi da na. Hoka no ningen de kuchi naoshi o shinakereba. Dengan tekad yang kuat untuk dapat memegang lemak nabati impiannya, Denji pun mengikuti dan meminum darah iblis tersebut untuk memulihkan kekuatannya dan berkata, "Ore no mune, kaese!" Iblis tersebut langsung membejek Denji dan akan membunuhnya. Di saat yang genting, ia teringat masa lalunya ketika Pocitan hilang dari hadapannya. Ia menyangka jika Pocitan telah mati dimakan oleh iblis. Dan alhamdulillahnya ternyata Pocitan berada di rumah sedang menangis karena menunggunya. Denji yang pernah merasakan bagaimana rasanya kehilangan, ia pun tidak ingin kehilangan impiannya kembali, yaitu memegang lemak nabati. Perlahan tapi pasti Denji langsung menarik pelatuk di dadanya. Ia pun berubah menjadi Chainsaw Man dan melawan iblis kelelawar tersebut. Pochita ga inaku natta toki ga atta. Iblis kelelawar tak mau kalah, ia mengeluarkan gelombang kejut suling sakti. Si iblis menyangka jika Denji sudah mati, ia pun akan meminum darah seseorang untuk memulihkan tenaganya. Namun tiba-tiba terdengar suara gergaji mesin menggelegar dan berkata jika dirinya sudah terlalu lama menderita dan ia tak akan menyia-nyiakan lemak nabati wanita yang akan pergi begitu saja. Dan Denji pun langsung menghabisi nyawa si iblis kelelawar tersebut. Sanzan na me bakka atte ya. Tomomi mo shite ne. Power akhirnya sadar setelah Denji berhasil menyelamatkannya dan Nyanko dari perut si iblis tersebut. Power yang bingung, ia bertanya mengapa dirinya menyelamatkannya, padahal awalnya Power yang pernah akan membunuhnya. Mendengar hal itu, Denji menunjuk ke dua buah lemak nabati milik Power sebagai alasannya. Walaupun alasannya terdengar sangat konyol, Power pun menyuruhnya untuk segera mengeksekusi lemak harum tersebut. Namun saat akan melakukan begel payudara, tiba-tiba tangan Denji yang akan digunakan untuk menjamal lemak harum tersebut tiba-tiba terpotong. Dan ternyata yang memotong tangannya ialah iblis lintah yang bukan lain adalah kekasih si iblis kelelawar. Melihat hal itu, Denji pun akan menghajarnya kembali. Namun karena kehabisan darah, gergaji sebagai sumber kekuatannya tidak bisa keluar. Denji pun hanya menyerangnya dengan jurus taijutsu. Tentu saja Denji dikalahkan sehingga membuat tubuhnya berlubang.
Saat Denji akan dilahap, tiba-tiba Aki datang ke sana. Aki hanya menggenggam tangannya dan berkata "kon" tanpa tol. Seketika itu pun sang iblis lintah mati dilahap oleh iblis hasil kontrakan Aki, yaitu iblis rubah dengan mata Rinnegan atau Fox Devil. Namun bukan Kurama yang telah diikat oleh Madara. Kon. Ternyata Aki tidak datang sendirian. Ia membawa 3 anggota Devil Hunter lainnya, yaitu Himeno, Arai, dan Kobeni. Singkat cerita, Denji pun dirawat ke rumah sakit tanpa menggunakan biaya dari BPJS karena sudah ditanggung oleh perusahaan Devil Hunter. Di sana Denji bertanya mengapa Aki bisa berteman dengan Fox Devil, padahal sebelumnya dirinya yang telah melarang berteman dengan iblis. Aki menjelaskan jika dalam setiap anggota Devil Hunter menggunakan kekuatan iblis adalah hal yang wajar. Mereka boleh melakukan perjanjian dengan iblis untuk melawan iblis. Ia telah melakukan kontrak dengan iblis rubah. Sebagai gantinya, sang iblis mengambil salah satu bagian kulitnya sebagai perjanjian kontrak. Dan Power adalah salah satu iblis yang menginginkan manusia mati. Karena pada dasarnya iblis selalu menjerumuskan umat manusia ke dalam lubang kesukaran. Oke, maka dari itu stop, jangan pernah mengikuti keinginan iblis atau setan. Cukup hanya ada di anime saja yang berteman dengan iblis. Namun Denji membantahnya karena yang ia tahu Power adalah salah satu iblis yang baik. Sebenarnya Aki telah memantau mereka berdua. Ia melihat bercak darah Denji saat Power mengkhianatinya. Meskipun ia tidak mengetahui apa alasannya, namun di sini Denji masih ingin membela Power. Jika Aki melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya, maka Denji dan Power akan terkena hukuman. Namun jika Denji mau menerima satu syarat darinya, maka Aki akan mengurungkan niatnya tersebut. Syaratnya adalah Denji harus mau menuruti semua perintahnya. Mendengar itu, Denji pun setuju dan Aki pun melepaskan Power. Kemudian Aki melaporkan kejadian iblis kelawar dan iblis lintah yang menyerang penduduk dan berhasil dikalahkan oleh tim divisi 4. Di tubuh iblis pun tidak nampak tanda-tanda adanya senjata. Makima bertanya mengapa Denji dan Power keluar dari zona tugas mereka. Keluar wilayah tugas adalah sebuah pelanggaran. Aki pun membela jika dalam insiden tersebut tidak adanya korban dan mereka juga telah berhasil mengusir 2 iblis sekaligus. Jadi para atasan tidak perlu mengungkit kejadian tersebut. 知らず知らずのうちにそんなに遠くまで行っちゃったんだね。結果として悪魔2体の駆除もできましたから、不問にしてよろしいかと。 Keesokan harinya Makima sengaja menitipkan Power ke kediaman Aki karena Makima percaya hanya Akilah yang bisa mengawasi mereka. Kini kediaman Aki begitu ramai sejak datangnya 2 bocah iblis tersebut. Kemudian Power menemani Denji yang sedang membersihkan toilet untuk memenuhi janjinya, yaitu Denji boleh memegang daging berlemak miliknya sebanyak 3 kali. Yang pertama karena dia telah menyelamatkan Yangko, yang kedua karena ia telah membunuh si iblis kelelawar, dan yang ketiga karena ia telah menyelamatkannya dari Aki. Mendengar itu Denji pun sangat bersemangat dan langsung mengeksekusi impiannya tersebut. Saat sedang asik grab-grab di toilet, tiba-tiba sebuah benda jatuh dari lemak nabati milik Power. Benda tersebut adalah bantalan dada agar terlihat besar, yang menandakan lemak nabati milik Power itu palsu. Sontak saja membuat impian Denji yang selama ini tidak seperti yang ia bayangkan. Kejadian tersebut membuat Denji sangat depresi atas pengalaman pertamanya tersebut. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, sampai-sampai pertanyaan Makima tidak didengar. Ia pun bertanya kepada Denji apa yang telah merusak pikirannya. Dengan gamblangnya Denji mengatakan jika yang merusak generasi muda adalah pikiran mesum. Ia telah mendapatkan lemak nabati yang ia inginkan, tapi tidak seperti apa yang ia bayangkan. Mendengar itu Makima pun mengerti.
Ia pun mengarahkan tangannya ke telinga dan mulutnya. Makima mengajarkan jika keinginannya adalah sumber penderitaan, tempatnya di dalam pikiran. Tujuan bukan utama, yang utama adalah prosesnya. Jika ia menjalani prosesnya dengan nikmat, maka tujuannya pun akan terasa nikmat. Makima pun mengarahkan tangan Denji ke lemak nabati miliknya sehingga membuat Denji sangat terkecrot. Kemudian Makima meminta Denji untuk membunuh iblis Gandevil atau iblis senjata yang sangat kuat. Keberadaannya hingga kini belum diketahui. Namun 13 tahun yang lalu pernah muncul di Amerika, namun kini menghilang. Semua anggota Devil Hunter ingin membunuhnya. Gandevil adalah salah satu iblis kuat yang dapat memicu perang di seluruh dunia, sehingga semua orang takut dengan senjata api. Jika Denji berhasil membunuh iblis Gandevil, Makima akan memberikan satu permintaan apa saja yang Denji inginkan, termasuk menanam benih di dalam rumah Bapak Solihin. Mendengar itu, Denji pun kembali bersemangat dan akan memburu iblis Gandevil tersebut. Makima menjelaskan untuk memburu Gandevil pertama-tama mereka harus mengumpulkan potongan-potongan peluru yang sudah dimakan iblis lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika potongan-potongan tubuh Gandevil mencapai ukuran tertentu, maka akan kembali ke tubuh aslinya. Kemudian tim divisi 4 yang diketuai oleh Aki pun mulai memburu potongan iblis Gandevil. Mereka mendapatkan informasi jika anggota Devil Hunter banyak yang mati saat memburu iblis di suatu hotel. Mereka pun menuju ke sana untuk mencari iblis tersebut. Sebelum masuk ke hotel, Himeno berkata jika ia akan memberikan hadiah ciuman di pipi bagi siapa saja yang bisa mengalahkan iblis yang ada di hotel tersebut. Namun Denji menjawab bahwa ia tidak tertarik diberi ciuman. Ia mempunyai motivasi tersendiri untuk memburu iblis. Ia juga sudah memutuskan siapa orang yang akan ia cium dan tidak tertarik hadiah ciuman yang diberikan oleh Himeno. Mendengar itu, Himeno sedikit terkejut, lalu Himeno pun menambahkan hadiahnya kepada Denji. Jika Denji berhasil membunuh iblis yang ada di dalam hotel, maka ia akan memberikan ciuman lidah. Hal tersebut membuat Denji atau kaum colikiawan yang mendengarnya pun pasti sangat bersemangat sampai-sampai lupa kalau Ronaldo sudah berada di Arab. Tim divisi 4 sampai di lantai 8. Tiba-tiba mereka dikejutkan dan diserang iblis kepalan tangan. Iblis tersebut langsung ngambang dan dibacok oleh Power. Dengan bangganya kalau iblis tersebut ketakutan sampai ngambang ketika melihat Power. Namun Himeno menyangkalnya bahwa sebenarnya iblis yang mengambang itu adalah ulahnya, karena Himeno telah melakukan kontrak terhadap iblis hantu. Himeno memberikan mata kanannya sebagai tanda tangan kontrak, dan Himeno pun mengandalkan tangan kanan iblis tak kasat mata tersebut. Aki pun langsung memeriksa apakah ada reaksi potongan tubuh Gandevil atau tidak. Setelah dirasa tidak ada, mereka pun melanjutkan naik ke lantai selanjutnya. Namun tanpa diduga mereka terkena genjutsu atau oyod mingmang, sehingga mereka pun muter-muter naik turun tangga yang terhubung. Arai-kun, ima kaidan orite itta yo. Kobeni yang ketakutan membuat Power ngakak terpingkal-pingkal karena pada dasarnya ketakutan seseorang adalah sarapan pagi bagi iblis. Aki menyadari sesuatu jika jam di setiap ruangan berhenti di jam 8.18. Ada kemungkinan kalau hanya mereka saja yang terjebak di lantai 8 dan mungkin semua itu adalah ulah iblis yang sangat kuat. Walaupun potongan Gandevil tidak bereaksi. さっきから8時18分です。全く反応がなくなりました。状況を確認する。おそらく悪魔の力で時間が止まっている可能性があります。 Mendengar itu mereka semua panik dan ketakutan, namun tidak dengan Denji. Ia malah merasa senang karena ia bisa tidur sepuasnya di kasur hotel yang empuk.
Setelah Denji tertidur cukup lama, ia dibangunkan oleh Himeno dan memberitahukannya kalau saat ini mereka masih terjebak. Mereka hanya bisa menggunakan air dan listrik serta mendapatkan makanan yang ditinggalkan oleh para tamu. Sementara Aki sedang patroli mencari keberadaan iblis. Arai dan Kobeni sangat tertekan karena tak ada jalan keluar. Mereka berdua hanya mengurung diri di kamar layaknya bocil yang diomelin emaknya. Kemudian Aki kembali dan memberikan kabar buruk, yang mana iblis yang mereka bunuh sebelumnya ternyata belum mati, dan saat ini ukuran iblis tersebut semakin besar dan menakutkan. Iblis itu menawarkan kontrak kepada siapa saja yang ada di tempat itu dan akan mengeluarkan para Devil Hunter tanpa terluka sedikit pun. Namun ada syaratnya, yaitu membiarkan iblis tersebut untuk membunuh Denji. Sontak saja membuat Kobeni ingin segera membunuh Denji dan menumbalkannya ke iblis tersebut. Untungnya rencana Kobeni digagalkan oleh Aki dan Himeno dengan membuatnya pingsan. Denji, kuwasero. Aneh tapi nyata saat Fox Devil milik Aki tidak bereaksi saat ia mengucapkan kon, karena saat ini mereka tidak berada di ruangan terbuka. Melihat itu pun Himeno mencoba membunuh iblis tersebut dengan kekuatan Ghost Devil miliknya. Namun bukannya mati, tapi iblis itu semakin membesar dan cepat beregenerasi. Si iblis berkata jika yang mereka lakukan hanyalah sia-sia karena tubuh iblis yang ada di depan mereka saat ini bukanlah tubuh aslinya dan jantungnya pun tidak berada di sana. Satu-satunya jalan hanyalah dengan menjalin kontrak dengannya dan membiarkan si iblis memakan Denji. Sontak Aki menolak karena hanya akan menguntungkan si iblis. Himeno senpai, そいつは殺すべきです。デンジの死が悪魔側の利益になるんだろう。 Sekian lama mereka diam tanpa bertindak membuat para Devil Hunter kelaparan. Namun tidak dengan Power. Power memakan semua makanan yang tersisa. ベッドに置いておいた食料が全部食べたのか。わしじゃない。デンジが食べておったわ。 Si iblis yang telah hilang kesabarannya seketika mengejar mereka semua agar membiarkan si iblis tersebut membunuh Denji dan akan memakan jantungnya. Ia mengungkapkan dirinya adalah iblis keabadian dan ia akan memastikan bahwa si iblis tersebut akan membunuh Chainsaw Man. Seketika itu pun ia memutar ruangan tersebut. Kepanikan di ruangan itu semakin memuncak lantaran Arai dan Kobeni mencoba membunuh Denji dan akan menumbalkan untuk iblis tersebut. Namun beruntungnya Aki menyelamatkannya dengan mengorbankan tubuhnya agar Denji tidak ditusuk oleh Kobeni. Alasannya adalah bahwa Denji ingin memburu Gun Devil, oleh sebab itulah Aki akan mengorbankan segalanya demi menyelamatkan Denji. Mendengar itu Denji pun terkejut, ia pun meminta Power untuk menghentikan pendarahan Aki. Namun Power sedikit ragu apakah ia bisa mengendalikan darah Aki atau tidak. Karena darah yang bisa dikendalikan hanyalah darah dirinya saja. Walaupun begitu, ia akan mencoba. Sementara Kobeni yang histeris malah menyalahkan Denji yang dari awal tidak mau dikorbankan. Melihat semua kejadian itu, akhirnya Denji pun mau dikorbankan dirinya, tetapi dia akan tetap melawan. Denji melakukan semua itu tidak secara cuma-cuma. Mengingat Himeno telah menjanjikan permainan lidah jika Denji berhasil membunuh iblis tersebut. Ia juga penasaran mengapa si iblis tersebut sangat takut terhadap Chainsaw Man miliknya. Denji akan memperlihatkan kesakitan saat si iblis bertarung dengannya dan akan memaksa si iblis untuk membunuh dirinya sendiri. Ia pun menarik pelatuk gergaji dan turun melawan iblis tersebut untuk melawan sang iblis keabadian.
Walaupun Denji sudah kehabisan darah dan gergajinya menyusut saat melawan iblis, ia terus berjuang dan meminum darahnya agar Denji dapat bertarung terus-menerus sampai mencret. Dan pada akhirnya setelah 3 hari lamanya pertarungan Denji melawan iblis keabadian akhirnya membuahkan hasil. Denji berhasil memotong jantung iblis tersebut sebagai titik lemahnya. Dengan tumbangnya iblis keabadian, akhirnya mereka pun semua dapat keluar dengan selamat dan mendapatkan pecahan dari tubuh Gandevil tersebut. Denji kelelahan, ia tertidur. Himeno berkata jika ia akan membawa Aki dan Denji ke rumah sakit. Sementara Arai dan Kobeni ditugaskan untuk menelpon ke pusat jika misi telah selesai. Di kemudian harinya, Himeno mengobrol dengan Aki sambil mencari pecahan Gandevil. Himeno berencana akan mengadakan pesta pertemuan untuk acara orientasi. Dikarenakan tim Divisi 4 belum pernah sekalipun mengadakan pesta pertemuan tersebut. Dan menurutnya, akan lebih baik jika mereka semua berkumpul, maka akan lebih banyak berkomunikasi terhadap para bawahan mereka. Tibalah acara pesta minum Amer tersebut yang dihadiri para anggota Devil Hunter, sehingga acara tersebut semakin meriah. Dan setelah mereka memperkenalkan diri mereka masing-masing, di sana Denji menagih janji Himeno yang akan menciumnya jika Denji yang pada waktu itu berhasil mengalahkan iblis tersebut. Namun Denji harus menunggu Himeno sampai mabuk terlebih dahulu karena bagi dirinya jika ciuman sebelum mabuk sangatlah memalukan. Tak disangka saat Denji sedang asik ngobrol tentang ciuman pertamanya kepada Himeno, tiba-tiba secara disengaja Makima datang dan bergabung dengan pesta minuman dengan mereka, sehingga membuat Denji gugup setengah matang. Setelah mereka berpesta dan menghabiskan beberapa gelas bir dan pada tepar, Himeno yang sudah naik pun langsung mencium Denji. Dan tiba-tiba, ya akibat Himeno kebanyakan minum, akhirnya Denji mendapatkan ciuman pertamanya dengan campuran nasi goreng Bapak Kamal memenuhi mulut Denji. Sehingga Denji harus membersihkan mulutnya dengan air dan tanah sebanyak 7 kali. Setelah pesta yang meriah tersebut berakhir, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Sementara Denji yang pingsan karena muntahan, ia dibawa oleh Himeno ke rumahnya. Saat Denji mulai sadar, ia kehausan dan meminta minum. Tanpa terduga, Himeno langsung memberikan minuman ke Denji lewat mulutnya. Dan Himeno pun meminta Denji untuk menanam benih di dalam rumah Bapak Solihin. Dan hal tersebut gagal lantaran yang ada di dalam celananya bukanlah terong gandul, melainkan permen lollipop yang diberikan oleh Makima dari mulutnya saat mereka berdua di pesta. Ia pun mengurungkan niatnya dan akan memberikan terong gandulnya hanya untuk Makima seorang. Keesokan paginya, Himeno mengajak Denji untuk sarapan gorengan bakwan di balkon apartemennya. Himeno heran mengapa banyak sekali orang yang menyukai Makima. Bahkan Denji juga berkata kalau dirinya akan tetap suka kepada Makima walaupun dia tahu kalau sifat Makima sangat buruk. Kemudian terjadilah aliansi khusus di antara mereka berdua, yang mana Himeno akan mendekatkan Denji kepada Makima, sedangkan Denji akan mendekatkan Himeno kepada Aki.
Scene beralih di mana Makima dan para anggota Devil Hunter sedang melakukan perjalanan menuju Kyoto untuk bertemu atasannya. Dan tiba-tiba, ya, Makima dan para bawahannya ditembak oleh orang-orang yang berada di sekeliling mereka hingga tewas. Bukan hanya itu saja, para anggota Devil Hunter lainnya pun yang berada di jalan ikut menjadi korban penembakan tersebut. Denji, Power, Aki, dan Himeno yang sedang makan di warteg Mbak Ririn, ia pun dikejutkan dengan seorang pria, sebut saja Usman. Tiba-tiba Usman memperlihatkan foto kakek Yakuza kepada mereka dan mengatakan jika ia disuruh oleh Gun Devil untuk mengambil jantung Denji. Usman langsung mengarahkan pistol yang ia bawa ke mereka berempat. Denji, omae mo suki datta ro. Juu no akuma wa temei no shinzou ga hoshii nda ro. Power dan Aki berhasil menghindari mereka menyerang Usman bersamaan dan Aki langsung memanggil rubah miliknya untuk menelan Kang Usman. Saat Usman tertelan, rubah Aki mengatakan jika dirinya tidak bisa menelan pria tersebut karena pria itu bukanlah manusia ataupun iblis. Lalu tiba-tiba sang rubah terbelah menjadi dua bagian dan keluarlah Usman yang bukan lain ialah iblis hybrid samurai atau Katana Man. Sedikit informasi, Katana Man adalah cucu dari kakek Yakuza yang mempunyai sifat egois dan kejam. Katana Man mempunyai seorang partner bernama Sawatari. Semuanya bermula saat dia menjalin kesepakatan dengan Akane Sawatari. Sawatari berperan mengganti jantung Usman dengan Katana Devil. Sehingga dari situlah Kang Usman bisa berubah menjadi iblis hybrid Katana Man. Katana Man lalu jadi partner Sawatari dalam misi pengambilan jantung Denji. Kembali ke pertarungan. Aki melihat situasi yang genting, ia menyuruh Power untuk menghentikan pendarahan Himeno dan ia langsung mengeluarkan pedang kutukannya dan melawan Katana Man. Aki tidak peduli jika umurnya dapat berkurang karena menggunakan samurai miliknya, asalkan Katana Man dapat dikalahkan. Serangan Aki yang brutal itu dengan bantuan iblis Curse Devil yang kuat membuat Katana Man berhasil dikalahkan. Kemudian Aki melihat keadaan Himeno dan sepertinya Power tidak bisa menyembuhkan Himeno dengan sempurna dan harus membawa Himeno dirujuk ke rumah sakit. Namun tiba-tiba terdengar suara wanita sedang menyimpulkan kemampuan Aki yang akan mati jika terus-menerus menggunakan kukunya. Wanita tersebut yang bukan lain adalah rekan Katana Man, yaitu Akane Sawatari. Sawatari meletakkan tangannya ke Katana Man dan secara ajaib Katana Man hidup kembali. Sementara Himeno yang masih sadar, ia meminta Power untuk membantu Aki, namun tidak bisa lantaran wanita tersebut terlalu berbahaya. Bahkan Ghost Devil miliknya pun menolak untuk melawan wanita tersebut. Akhirnya demi menyelamatkan Aki, Himeno mengorbankan seluruh tubuhnya untuk diberikan kepada Ghost Devil miliknya. Sebagai gantinya, Himeno dapat menggunakan seluruh tubuh Ghost Devil tersebut untuk melawan Katana Man. Sedikit demi sedikit tubuh Himeno mulai lenyap. Mulai dari tangan, kaki, bahkan seluruh tubuhnya pun hilang. Namun pengorbanan tersebut tidak membuahkan hasil, lantaran saat Katana Man akan dibunuh oleh Ghost Devil tersebut, tiba-tiba sang iblis dilahap oleh ular milik Akane yang sangat besar. Sehingga Ghost Devil mati dibarengi dengan tubuh Himeno yang lenyap. Marunomi. Kaere. Namun tangan Ghost Devil yang tersisa seketika lari ke arah Denji dan menarik pelatuk gergajinya. Sehingga Denji berubah menjadi Chainsaw Man dan bertarung melawan Katana Man. Saat Denji terpojok, tiba-tiba datang dua bawahan Katana Man membantu mereka mengarahkan pistol ke arahnya.
Lalu dengan cepat Denji menyerang dan menyandra bawahannya tersebut. Denji tidak segan-segan akan membunuhnya jika Katanamen berani mendekatinya. Mengingat Katanamen adalah manusia iblis yang kejam, dengan cepat Katanamen memotong anak buahnya tersebut dengan dibarengi terpotongnya tubuh Denji. Chainsaw Man adalah iblis abadi, maka dari itu banyak orang yang memburu Denji untuk mengambil jantung Chainsaw Man. Katanamen berencana akan membawa potongan tubuh Denji. Sementara di sisi lain, anggota Public Safety Devil Hunter bernama Kurose dan Tendo yang sedang menunggu Makima di stasiun. Mereka mendengar kabar jika terjadi penembakan di berbagai wilayah dan mengakibatkan jatuhnya korban. Dari tim divisi 1, 2, 3, dan 4. Ia pun menyangka jika Makima telah tewas atas insiden tersebut, lantaran Makima dikawal oleh salah satu tim divisi bawahannya saat menuju ke Kyoto. Namun saat kereta berhenti, keluarlah Makima seorang diri dan masih hidup. Padahal Makima terlihat mati bersama bawahannya saat insiden penembakan tersebut. Makima berkata jika ia tidak ditembak, dan darah di bajunya adalah percikan darah para korban. Mereka bertiga memutuskan untuk tidak kembali ke Tokyo karena tidak akan sempat. Mengingat kali ini musuh sudah mengincar Denji, Makima akan menyelesaikannya di tempat ini. Ia memerintahkan Kurose pergi ke Kementerian Kehakiman untuk meminjam 30 narapidana dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sementara Tendo ditugaskan untuk menyewa kuil dengan ketinggian yang paling tinggi. Kurose-kun, 法務省から終身刑以上の犯罪者を30人ほど借りてきて。 Setelah semuanya siap, para narapidana pun ditutup matanya, bahkan Kurose dan Tendo tidak diperbolehkan untuk melihat kekuatan dan iblis yang ia kontrak. Makima pun melakukan ritualnya dan orang yang sedang membawa Denji tiba-tiba tubuhnya hancur seketika. Meski kelihatannya seperti manusia, Makima sebenarnya adalah Control Devil atau iblis pengendali. Makima dapat mengendalikan setiap makhluk hidup yang diyakini lebih lemah darinya. Makima bahkan bisa memaksa manusia untuk menjalin kontrak dengannya. Bukan hanya itu saja, Makima dapat memanipulasi pikiran, mengendalikan kekuatan lawan hingga ia bisa menyerang dan membunuh dari jarak yang sangat jauh. Tidak heran jika pada saat ia di kereta telah ditembak dan mati namun masih hidup, sedangkan musuhnya yang mati dengan badan berlubang. Para narapidana yang ada di hadapannya adalah tumbalnya agar ia bisa menyelamatkan Denji tanpa harus ke tempat Denji berada. Dengan menggunakan jarinya, dan para napi disuruh untuk menyebutkan nama orang yang akan ia tuju, agar ia dapat menembakkan proyektil tak kasat mata yang mematikan dari jarak jauh. Satu demi satu, orang yang membawa Denji seketika hancur tak tersisa. Bahkan orang suruhan Akane untuk membunuh Makima pun ikut hancur juga. Mishima Shuzo. Mishima Shuzo. Setelah Makima selesai membunuh orang yang akan membawa Denji, mereka pun bersiap untuk kembali ke Tokyo. Sementara Katanamen dan Akane terkejut dengan kedatangan Kobeni yang akan menyelamatkan Denji. Ternyata Kobeni masih hidup saat insiden penembakan di Tokyo, karena diselamatkan oleh Arai yang melindunginya. Akane langsung memanggil ularnya untuk membunuh Kobeni. Kobeni yang penakut justru kini terlihat garang dan sadis. Ia menggunakan tubuh Denji sebagai tameng dirinya. Dengan lincahnya, Kobeni berhasil memotong tangan Katanamen sehingga Akane memilih mundur. Kobeni meminta maaf dengan Denji karena pernah akan membunuhnya. Ia pun akan mengundurkan diri jika ia bertemu dengan Himeno. Sementara di tempat lain, Makima yang sudah sampai di Tokyo, ia bertemu dengan salah satu Devil Hunter bernama Madoka. Madoka mengatakan jika saat insiden penembakan di Tokyo, para Devil Hunter tim divisi khusus banyak yang mati. Karena kurangnya anggota, tim divisi 1, 2, 3, dan 4 kini digabung menjadi satu di bawah komando Makima. Namun Madoka mengundurkan diri sebagai Devil Hunter.
Mengingat pertempuran melawan Gandeville akan segera terjadi, pilihannya hanya dua, yaitu mengundurkan diri atau gugur dalam tugas. Jadi itulah alasan ia lebih memilih untuk berhenti. 1課、2課、3課、4課、牧間さんの指揮下に置きます。国技課がきな臭くなってきました。やめるか。僕の辞表です。 Beberapa hari kemudian setelah insiden yang dilakukan Kataname dan Akane Sawatari, terlihat Denji dan Power sedang menjenguk Aki di rumah sakit sambil membaca manga One Piece Luffy versus Naruto. Tubuh Denji yang waktu itu terpotong kini telah menyatu kembali. Mengingat iblis Chainsaw Man adalah iblis abadi, selama jantungnya tidak hancur, Denji akan cepat pulih hanya dengan meminum darah saja. Keadaan Aki pun kini membaik. Power dan Denji pergi meninggalkan Aki sendirian karena mereka dipanggil oleh Makima. Kemudian Aki memanggil Cruz Devil untuk bertanya sisa umurnya. Cruz Devil menjawab bahwa sisa umurnya tinggal 2 tahun lagi. Sepertinya Aki terlalu banyak menggunakan Cruz Devil saat melawan Katanaman. Sampai-sampai umur Aki hanya tersisa 721 hari lagi. Kase, ore wa ato nan nen ikireru? Agar pikiran tenang, Aki pun menyalakan udunnya. Namun bukannya tenang, melainkan Aki menangis karena teringat Himeno yang pernah menyalakan udud untuknya. Sementara Denji yang masih di luar, ia sedikit terkejut lantaran pria seperti Aki masih bisa menangis dan merasakan sedih saat kehilangan orang terdekatnya. Namun ia sempat heran dengan dirinya sendiri sekarang ini. Ia bertanya-tanya mengapa dirinya tidak sedih sama sekali saat kehilangan orang terdekatnya. Padahal saat Pochitan mati, Denji sangat sedih di waktu itu. Setelah Denji memikirkan itu semua, akhirnya muncul pertanyaan besar untuk dirinya sendiri. Yang mana apakah ia akan kehilangan kemanusiaannya saat ia kehilangan hatinya? Ia menganggap bahwa dirinya yang sekarang sangatlah mengerikan. Ia pun lebih memilih untuk tidak memikirkan hal yang membosankan seperti itu lagi. Mereka pun pergi menemui Makima. Aki yang sedang melamun, ia didatangi oleh Tendo dan Kurose untuk memastikan Aki baik-baik saja dan memastikan Aki masih memiliki motivasi menjadi Devil Hunter atau tidak. Ia juga menyarankan untuk berhenti jika memang Aki sudah tidak kuat. Aki menjawab jika dirinya akan terus menjadi Devil Hunter sampai iblis Gandeville terbunuh, mengingat seluruh keluarganya dibantai habis oleh iblis tersebut. 今回の事件でやめ時やと思いましたけど。 Mendengar hal itu, Tendo dan Kurose menyarankan Aki untuk menjalin kontrak dengan iblis yang lebih kuat. Karena iblis rubahnya saat ini sudah tidak mau keluar saat dipanggil. Ditambah lagi pedang kutukannya akan memasuki kadaluarsa dan akan membunuhnya jika terus digunakan. Kurose dan Tendo pun pergi meninggalkan Aki karena jam besuknya sudah habis dan akan diganti oleh pembesuk baru. Yang menjenguk Aki tersebut adalah seorang wanita, yaitu adik dari Himeno. Ia memberikan surat yang pernah ditulis oleh Himeno sebelumnya. Di surat tersebut berbunyi, "Apakah ada yang bisa kulakukan agar kau berhenti menjadi pemburu iblis?" Himeno melihat rekan-rekannya berakhir mati. Ia tidak ingin jika Aki berakhir seperti rekan-rekannya tersebut. Di sisi lain, Makima mengajak Denji ke sebuah pemakaman untuk bertemu Kapten Divisi 1 bernama Kishibe. Makima memerintahkan Kishibe untuk melatih Denji dan Power, mengingat saat insiden penembakan tersebut dapat dipastikan bahwa para musuh semakin terang-terangan untuk memburu Denji. Denji dan Power adalah iblis yang bisa beregenerasi. Saat Kishibe melihat gaya bertarungan mereka berdua yang hanya mengincar kepala, Kishibe menyimpulkan bahwa mereka berdua bukanlah manusia lagi. Oleh karena itulah Kishibe ingin mengubah mereka berdua menjadi pemburu iblis yang paling brutal. Kishibe pun melatih mereka berdua secara brutal. Dalam masa latihannya tersebut membuat Denji dan Power bangkit dari kematian sebanyak kurang lebih 1000 kali. こいつ頭が終わっておる。 Di sisi lain, Aki yang sudah pulih, mereka dibawa oleh Tendo dan Kurose ke suatu tempat yang digunakan untuk menahan para iblis milik Biro Keamanan Publik. Di sana mereka akan bertemu dengan iblis masa depan atau Future Devil yang akan menjalin kontrak dengan Aki. Kurose menjelaskan jika hanya ada 2 orang di Biro Keamanan yang telah menjalin kontrak dengannya.
Satu orang telah membayar dengan setengah kehidupannya dan satu orang lagi membayar dengan 2 bola mata, indera perasa, dan penciumannya. イルンは未来の悪魔、寿命半分。もう一人は両目と味覚。 Aki pun menemui iblis tersebut untuk menjalin kontrak dengannya. Ia bertanya apa yang iblis itu inginkan dari tubuh Aki agar iblis tersebut mau meminjamkan kekuatannya kepadanya. Namun sebelum itu sang iblis ingin melihat masa depan Aki terlebih dahulu. Ia menyuruh Aki untuk memasukkan kepalanya ke perut iblis tersebut. Yang di dalam perut itu terdapat satu mata yang sangat besar menggeliat layaknya bakso beranak. Agar sang iblis mempertimbangkan apa yang harus ia ambil dari tubuh Aki. 俺はお前と契約をしに来た。じゃなきゃ未来が見えないだろ。 Setelah si iblis melihat masa depannya, ia pun tertawa, yang mana masa depannya adalah Aki akan mati dengan cara paling mengenaskan. Si iblis pun tertarik dan meminta kepada Aki untuk hidup di mata kanannya. なぜならお前は未来で最悪な死に方を。お前の右目に俺を済ませろ。さっさと目に入れ。 Sementara di tempat yang berbeda terlihat Katanamen dan Akane beserta bawahannya sedang mendiskusikan penyerangan kembali. Akane sudah siap dengan musuh yang akan mereka hadapi, mengingat sudah tidak ada tempat untuk bersembunyi bagi mereka. Kataname pun sudah siap dan akan membunuh Denji dengan tangannya sendiri untuk membalaskan dendam kakeknya yang dibunuh oleh Denji. Mereka juga sudah menyiapkan ribuan zombie untuk menebar teror kembali. 次こそ心臓をもぎ取ってやる。 Di sisi public safety, Devil Hunter telah siap untuk penyerangan besok untuk menangkap Katanamen dan Sawatari beserta komplotannya. Denji dan Power pun telah menyelesaikan masa latihannya. Mereka akan berkumpul dengan Kapten Divisi 4. Mereka diminta oleh Kishibe untuk tetap tenang. Selalu perhatikan senjata dan situasi saat melawan musuh. Di sisi lain, terlihat Makima sedang melakukan pertemuan dengan bos Yakuza, sebut saja Asep. Tanpa basa-basi, Asep sudah menduga bahwa tujuan Makima datang mengunjunginya adalah untuk menanyakan perihal insiden penembakan sebelumnya. Asep pun menjelaskan kepada Makima bahwa insiden penembakan di Tokyo itu bukanlah atas perintah dirinya. Kemudian Asep memperlihatkan foto Akane dan Katanamen. Ia mengungkapkan jika mereka berdualah yang sudah memulai semuanya. Dan ternyata mereka berdua telah menipu para sebagian bawahan Asep untuk membunuh para Devil Hunter agar memuluskan rencananya mengambil jantung Denji. Mendengar hal itu, Makima meminta kepada Asep untuk memberikan daftar nama para anggotanya yang telah melakukan kontrak dengan Gun Devil. Pada awalnya Asep menolak. Alasannya adalah jika dirinya membocorkan identitas mereka, dirinya yakin pasti hal itu akan memicu perang di antara kelompok dia dan yang lainnya. Makima yang sudah bosan dengan ocehan si Asep, ia pun memberikan kantong coklat berisi mata para keluarga yang ada di ruangan itu, sehingga membuat si Asep panik. Makima akan mengembalikan mata itu kembali ke keluarga mereka dengan syarat Asep mau bekerja sama dengannya. 組にいる10の悪魔と契約している方の名前を。バレたら組同士で戦争が起こっちゃうよ。 Di tempat Katanamen dan Sawatari berada, kepolisian telah mengepung markas mereka. Tim Divisi 4 khusus yang baru menyerang markas antek-antek Gun Devil tersebut. Kita pun diperlihatkan para anggota baru yang bukan manusia sedang bertarung melawan zombie. Yang pertama ada Bim. Bim merupakan Majin Shark atau iblis ikan hiu. Kemampuannya bisa berenang dimanapun, entah itu tanah, dinding, bahkan sepiteng sekalipun ia mampu bergerak bebas dengan merubah tubuhnya menjadi ikan hiu pada waktu yang singkat. Yang kedua ada Galagali. Galagali sama seperti Bim dan Power. Galagali sendiri adalah seorang Majin of Violence atau manusia iblis kekerasan. Kemampuannya tersebut dapat mengeluarkan racun yang sangat mematikan dari wajahnya. Oleh karena itu, ia memakai topeng agar racun tersebut tidak keluar sembarangan. Yang ketiga ada Angel. Meskipun memiliki penampilan yang menawan dan sikap yang baik terhadap manusia, Angel merupakan iblis yang memiliki kemampuan yang berbahaya. Ia sendiri adalah Angel Devil dengan kemampuan menyedot kehidupan manusia hanya berbekal kontak fisik dan membuatnya menjadi senjatanya sendiri.
Oleh karena itulah para anggota lain pun tidak bisa mendekatinya jika tak ingin nyawanya cepat habis. Dan keempat ada Princi. Princi sesuai penampilannya, ia sendiri adalah Spider Devil. Kemampuan dasarnya sebagai laba-laba dapat membunuh musuhnya dengan sekejap. Princi juga sama seperti Denji, yaitu iblis hybrid yang masih murni. Kemudian kita diperlihatkan Aki yang mulai menyerang lawannya. Dengan gabungan kekuatan masa depan dan pedang kutukannya, Aki pun dengan mudah mengalahkan lawannya. Aki pun memerintahkan Denji dan yang lainnya berpencar untuk mencari Katanamen dan Sawatari. Sementara para zombie diurus oleh para manusia iblis. Saat Aki sedang menelusuri setiap lantai, ia dikejutkan dengan Sawatari yang tepat berada di depannya. Aki pun menyuruh Sawatari untuk menyerah. Namun Sawatari langsung menyuruh ularnya untuk mengeluarkan Ghost Devil yang telah ia makan sebelumnya. Aki pun terkejut karena Sawatari mampu mengendalikan Ghost Devil milik Himeno tanpa membuat kontrak dengannya. Tanpa ragu, Aki pun mengeluarkan pedangnya dan melawan Ghost Devil tersebut. Dengan kemampuan mata kanannya, Aki mampu menebas tangan Ghost Devil itu sampai tak karuan. Namun sayangnya, walaupun Aki dapat melihat serangan dengan mata kanannya tersebut, pada akhirnya Aki dibuat kewalahan. Aki pun harus dicekik dan digotong ke atas. Sawatari yang melihat itu langsung menyuruh Ghost Devil untuk mencekik tubuh Aki sampai mati. Di sini Aki teringat dengan Himeno yang pertama kali menawarkan rokok padanya. Namun Himeno enggan memberikannya karena pada saat itu Aki masih bocil. Himeno akan memberikan rokok tersebut kepadanya jika nanti Aki sudah dewasa. Saat ini Himeno sudah mati dan rokok tersebut ia titipkan kepada Ghost Devil dan memberikannya kepada Aki. Di rokok itu tertulis bahwa balas dendam itu sangatlah mudah. Melihat hal itu, sontak saja ia teringat perkataan Himeno tentang kelemahan Ghost Devil miliknya, bahwa iblis yang ia kontrak tidak dapat melihat dan ia bertarung hanya dengan rasa ketakutan lawannya saja. Saat itu pun Aki melawan rasa ketakutannya saja dan berhasil memenggal kepala Ghost Devil. Sawatari yang melihat itu pun sangat terkejut karena Ghost Devil tidak melawannya. Sawatari pun akan memanggil ularnya untuk melawan Aki. Namun tiba-tiba, tanpa sepengetahuannya, Kobeni sudah ada di belakangnya dan siap akan memenggal kepala Sawatari. Di sisi lain terlihat Power dan Denji yang sedang menaiki lift. Di sana Power dengan santainya sedang mengemil salah satu tangan zombie. Hal tersebut tentu saja membuat Denji sangat jijik melihatnya. Namun saat lift itu terbuka, ternyata gerombolan zombie telah berada di luar dan siap untuk melawan mereka. Denji menyuruh Power untuk tidak bersuara agar mereka bisa melewatinya. Namun yang terjadi... Ya, Power mengeluarkan suara yang sangat keras untuk menantang para zombie. Dengan terpaksa, Denji turun meninggalkan Power sendirian yang sedang melawan zombie. Denji yang sudah sampai di bawah, ia dikejutkan oleh Katanamen. Ia pun bersiap menarik tali gergajinya untuk berubah menjadi Chainsaw Man. Namun tiba-tiba Katanamen menyuruh Denji untuk menahan serangannya. Di sini Katanamen berencana ingin menipu Denji dengan mengatakan bahwa ia telah menyerah sejak awal. Alasan dirinya dan para anggotanya melakukan penembakan kemarin hanya untuk melampiaskan kemarahan mereka atas kematian teman-temannya yang pernah Denji bunuh. Demi mengurangi dosa yang dilakukan Denji, Katanamen meminta Denji untuk menyerah agar dirinya dengan mudah membunuhnya. Namun Denji tidak peduli dan menolak. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Yada. Saking kuatnya pertarungan mereka, atap kereta yang menjadi pijakan hancur dan berlubang, menjatuhkan mereka ke dalam gerbong. Kereta pun diberhentikan secara darurat. Para penumpang dibuat panik dan langsung lari menghindar.
Namun saat Denji terjatuh, di sana terlihat seorang wanita yang masih terjebak di antara pertarungan mereka. Denji yang melihat Katana Man akan bersiap menyerangnya kembali, dengan cepat dirinya pun langsung melindungi wanita tersebut. Tapi akibat dari kejadian itu, Denji harus merelakan satu tangannya dipotong oleh Katana Man. Dan wanita itu pun bisa keluar dari sana dan Denji bisa fokus kembali bertarung melawan Katana Man. Namun di saat Katana Man melancarkan serangan cepatnya, lagi-lagi Denji dibuat tak berdaya dan kehilangan lengan satunya. Saat melihat Denji yang sudah tidak memiliki kedua tangannya lagi, Katana Man menyuruh Denji untuk meminta maaf atas kematian kakeknya sebelum ia membunuhnya. Namun Denji menolak. Ia berkata kalau dirinya masih bisa bertarung melawannya sampai akhir walaupun hanya dengan satu gergaji di kepalanya. Kemudian setelah itu keduanya pun kembali melancarkan serangan cepat mereka masing-masing. Namun sampai saat ini ternyata Katana Man masih jauh lebih cepat dari Denji. Akibat dari serangan itu membuat gergaji di kepalanya hancur. Namun siapa sangka di saat Katana Man mengira bahwa dialah yang memenangkan pertarungan ini, dan yang terjadi ya, tubuh Katana Man terbelah menjadi dua dan ternyata saat mereka saling beradu serangan sebelumnya, Denji sendiri sudah menyadari bahwa Katana Man akan mengincar kepalanya. Sehingga saat Katana Man lengah dan merasa menang, saat itulah Denji memanfaatkan momen tersebut untuk menciptakan gergaji di kakinya. Dan Denji akhirnya memenangkan pertarungannya. Kemudian saat Katana Man sadar dirinya sudah terikat dengan rantai gergaji, tidak mengenakan pakaian dan akan diserahkan kepada polisi, Katana Man masih saja mengoceh tentang omong kosongnya untuk membunuh Denji. Namun Denji tidak memperdulikannya. Denji sempat berpikir kalau Katana Man lah yang menyebabkan Himeno mati. Denji masih tidak bisa terima jika Katana Man hanya mendapatkan hukuman penjara tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Maka dari itu ia mulai berpikir akan mengadakan turnamen, dan secara bersamaan muncullah Aki yang menghampirinya, dan Aki pun menghubungi pihak kepolisian. Sambil menunggu pihak kepolisian datang, Denji mengajak Aki untuk bertanding dengannya, yang mana pertandingan tersebut adalah menendang biji peler Katana Man. Siapa yang dapat membuat dia menjerit paling kuat, dialah pemenangnya. Karena Katana Man telah menyebabkan Himeno meninggal, Denji ingin Katana Man merasakan apa yang Himeno rasakan. Awalnya Aki menolak karena tugasnya hanya menangkap Katana Man. Jika mereka menyiksanya, Himeno tidak akan senang. Namun Aki teringat rokok pemberian Himeno kepadanya. Seketika itu pun Aki menyetujui kompetisi yang diadakan Denji, sehingga membuat Katana Man menjerit sampai mencret. お互いにこいつの金玉を蹴っていって、だから大会を開く。起きかお前。そんなことしたって姫野先輩は喜ばない。勝ったら何くれんだ。待て待て。Dan pada akhirnya kemenangan telah jatuh ke pihak Safety Devil Hunter. Semua anggota Yakuza yang terlibat kini diamankan. Sedangkan di sisi lain Makima telah melaporkan kepada atasannya bahwa serangan teroris sebelumnya merupakan rencana dari mantan pemburu iblis yang bernama Sawatari. Dia membuat kontrak dengan Gun Devil dan memberikan senjata kepada Yakuza. Sebagai bayarannya, Gun Devil meminta Sawatari memberikan jantung Denji. Namun sebelum Makima mengetahui alasan Gun Devil meminta jantung Denji, tiba-tiba Sawatari langsung dibunuh oleh iblis ularnya sendiri. Menurutnya kematian tersebut merupakan tindakan bunuh diri otomatis dan sebagai bagian kontraknya dengan Gun Devil. Lalu Makima juga melaporkan bahwa mereka telah menemukan 1,4 kg potongan Gun Devil, dan jika digabungkan dengan 5 kg potongan yang mereka kumpulkan selama ini, akhirnya potongan tersebut mulai bergerak ke lokasi tubuh asli Gun Devil tersebut. Di akhir cerita terlihat mimpi Denji yang mendengar suara Pochita di dalam lemari.
Denji pun sangat senang dan akan membuka lemari tersebut untuk memegangnya walaupun hanya dalam mimpi. Namun Pochita melarangnya. Denji, dan film pun berakhir. Oke para jomblo lovers, segitu dulu cerita kita kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa.